Oke. Ya, selamat pagi Bu Ken. Pagi Pak. Bagaimana suasana hari ini keadaannya? Ya alhamdulillah keadaan bahagia sehat. Iya, terima kasih. Baik, mungkin hari ini saya ingin wawancara sedikit terkait dengan tingkat kesadaran kepala sekolah dalam memimpin perubahan dan komitmen kepala sekolah dalam memimpin perubahan. Baik, Ibu, apa sih sebenarnya kelemahan di satuan pendidikan ini? Kalau berbicara mengenai kelemahan, Iya. ini hal yang tidak bisa kita harus kita pikirkan secara jernih, karena kelemahan ini merupakan satu hal yang menjadi momok bagi seorang kepala sekolah dalam kepemimpinan. Kelemahan yang ada di SMK Negeri 1 Kalibati, yang pertama adanya dari sarana prasarana mungkin belum memadai. Pertama tentang alat praktik siswa. Di setiap konsentrasi keahlian, baik dia ATP maupun ATPH dan APHP itu mencukupi kebutuhan siswa. Sehingga ketika siswa melakukan praktik, inilah strategi-strategi yang dilaksanakan oleh seorang pendidik dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka. Dan itu satu. Yang kedua, lahan yang tersedia itu sudah dibagi sesuai dengan dua konsentrasi keahlian. Tetapi dilihat dari capaian pembelajaran mereka, ini harus mereka penuhi, terutama pada agribisnis tanaman perkebunan. Agribisnis tanaman perkebunan itu mereka sudah menanam jenis tanaman tahunan, sehingga ketika mereka masuk lagi siswa baru, inilah yang menjadi persoalan karena lahan yang mereka jadikan sebagai lahan praktik sudah tidak tersedia lagi karena sudah ditanami dengan jenis tanaman perkebunan. Sehingga mungkin strategi yang dilaksanakan oleh setiap guru produktif ATP ini dengan menanam di sela-sela tanaman yang ada. Jadi ini ada dua kelemahan yang ada di SMK Negeri 1 Kalibati. Jadi secara umum mungkin saya simpulkan bahwa kelemahan yang Ibu rasakan selama ini di SMK 1 Kalibati itu pada sarana dan prasarana. Kalau dalam kompetensi guru atau kemampuan guru dengan siswanya bagaimana? Alhamdulillah untuk kompetensi guru, Ya. guru di SMK Negeri 1 Kalibati itu guru yang optimis. Mereka mau berkolaborasi untuk peningkatan, untuk pengembangan diri mereka, terutama pengembangan diri dalam hal peningkatan mutu ketika dilaksanakan program-program misalnya workshop, BIMTEK, mereka sangat antusias untuk peningkatan mutu. Sehingga untuk kompetensi mereka ini semua di atas standar. Tadi kalau bicara tentang kelemahan, sekarang apa kelebihan di satuan pendidikan yang Ibu pimpin sekarang? Kalau untuk kelebihan, alhamdulillah salah satunya kekuatan, salah satunya adalah kerjasama antara guru, orang tua dan siswa. Kerjasama dengan orang tua ini sesuai dengan komite yang ada di SMK Negeri 1 Kalibati sangat mendukung, terutama tentang proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu ada kurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada P5. Ketika dilaksanakan kegiatan intrakurikuler, tentunya ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Nah, kami dari pihak sekolah melaksanakan rapat komite dan menyampaikan ke orang tua siswa, dan mereka menerima dengan baik apa yang menjadi budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Kalibati. Terutama tentang pakaian. Pertama kali saya datang ke SMK Negeri 1 Kalibati, memang pakaiannya bukan belum sesuai, tetapi kita melakukan perubahan-perubahan dan ini diterima langsung oleh orang tua siswa. Jadi itu merupakan kekuatan. Kemudian guru juga kekuatannya alhamdulillah mereka bekerjasama dengan saya sebagai pemimpin mereka ketika saya
memprogramkan kegiatan mereka, juga menyampaikan hak pendapat mereka agar supaya kegiatan ini atau program ini terlaksana dengan baik. Kemudian siswa sebagai pelaksana, alhamdulillah mereka juga di SMK Negeri 1 Talubitu untuk perlindungan bullying dengan kekerasan, saya bersyukur tidak ada, dan insya Allah kan tidak ada lagi. Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Itu karena kerjasama siswa dengan sekolah. Dilihat dari kekuatan finansial, kelebihan dari sekarang dilihat dari finansial, memang sekarang satu kali ini itu artinya pas-pas. Apa sebabnya saya sampaikan pas-pas? SMK Negeri 1 Talubitu sekolah kejuruan dan menghasilkan beberapa karya yang mereka pasarkan, dan itu yang menjadi tambahan untuk finansial dari setiap praktik yang ada. Bukan pendapatan buruh, tidak, cuma praktik bisa mereka biayai sendiri. Itu yang menjadi kelebihan. Saya bangga dengan mereka ketika kegiatan itu tidak diprogramkan di dana bos, tetapi mereka karena ada di visi misi itu ada jiwa kewirausahaan ditanamkan, diprogramkan sehingga ketanam di guru kemudian ditularkan ke SMK ini. Itu yang menjadi kelebihan dari SMK ini. Mereka tidak mendapatkan dari segi finansial dan mereka berusaha sendiri. Kemudian dilihat dari hubungan masyarakat, alhamdulillah masyarakat sekitar sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Di tingkat kecamatan juga sangat mendukung, dan ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan oleh puskesmas ini sangat penting, dan dilihat juga dari hubungan kami pihak sekolah dengan bagian KUA. Mereka juga antusias memberikan materi tentang keagamaan maupun ikrar maupun pemberantasan baca tulis huruf hijaiyah. Ini kelebihan yang ada di sana. Dari kelemahan dan kelebihan tadi yang Ibu sampaikan, bagaimana Ibu mengantisipasi, artinya dari kelemahan tadi yang sudah disampaikan, kemudian dengan kelebihan yang sudah disampaikan, bagaimana Ibu bisa mengakomodir atau misalnya mengantisipasi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan dan kelebihan ini yang bisa nanti akan maksimalkan lebih. Kalau kelemahan saya berbicara dengan kelemahan ini beberapa praktik diantisipasi melalui perangkat pembelajaran. Ketika guru menyusun perangkat pembelajaran, mereka mengkelompokkan proses pembelajaran itu, mereka mengkelompokkan siswa pada proses pembelajaran itu. Contohnya misalnya ketika ATPH melaksanakan pembelajaran praktik di lahan, misalnya pacul kurang, harusnya setiap orang satu pacul, tetapi 17 siswa, pacul yang ada 10. Nah, mereka mengkelompokkan siswa sehingga kekurangan tentang alat praktik ini teratasi. Demikian juga APHT, mereka membuat berkelompok. Ketika membuat satu produk, mereka misalnya menit ke berapa selesai produk untuk kelompok 1, atau kelompok 2 mulai mengolah apa, mereka secara bergilir juga misalnya menggunakan itu yang mereka tangani. Solusi yang kami ambil pertama tentang saya awali dengan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran harus sesuai dengan praktik yang mereka gunakan di kelas di proses pembelajaran, sehingga kelebihan-kelebihan yang ada, misalnya tadi yang saya sebutkan, sumber daya manusia terutama guru ini teratasi karena mereka juga mampu mengakomodir tentang kelemahan menjadi satu
jadi satu solusi yang lain melalui daftar pembaca. Saya mengawali dengan daftar pembaca. Ya, baik. Nah, untuk tahun berikutnya atau selanjutnya, program kerja yang Ibu rencanakan dalam bentuk seperti apa ya? Program kerja kalau saya sesuai dengan visi misi kesepakatan kami, di mana visi kami terwujudnya generasi beriman, berakhlak mulia, mandiri, berjiwa wirausaha, menguasai ide pertanian. Berangkat dari situ, kalau dilihat berakhlak mulia, beriman dan berakhlak mulia itu berarti kami ada beberapa program yang kami laksanakan dari situ, pertama tentang sholat, kemudian ada istighosah, kemudian ada baca pemberantasan korupsi jariah, itu juga, kemudian ada zikir. Kalau mandiri tentunya ada program-program juga yang sekarang ini saya menguatkan OSIS saya bentuk atau pemilihan baru-baru ini sudah ada organisasinya sudah terbentuk. OSIS SMK Negeri 1 tahun itu saya mulai dari program itu dari OSIS untuk menggerakkan pada kegiatan ini. Kalau program intrakurikuler seperti biasanya guru-guru siap dalam administrasi terutama perangkat pembelajaran. Untuk kepala program kejuruan itu saya sudah memilih mereka melalui supervisi akademi, apa saja yang mereka buat sudah ada dan insya Allah, dan alhamdulillah administrasi mereka itu sudah bertanya setiap orang sesuai dengan supervisi poin-poin yang ada dan mereka sudah membuat satu administrasi. Jadi itu program yang ini insya Allah berjalan dengan baik. Saya awali dengan supervisi akademi tentunya, tapi yang akan menjadi program di 2016 sesuai dengan visi dan misi masing-masing. Nah, ketika kita bicara program tentu anggaran ini pasti ada. Apakah itu dianggarkan di Karkas atau tidak masuk di biaya atau biaya lewat Karkas atau tidak? Kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan, program-program SMK 1 tahun ini berdasarkan visi misi, dan kami juga melaksanakan mengidentifikasi rapor pendidikan. Jadi perencanaan berbasis data. Di situ kami menghasilkan RKT 1 tahun ke depan sudah ada, dan di RKT itu ada kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana bos, ada yang tidak dibiayai. Misalnya contoh istighosah, itu kegiatan atau program SMK Negeri 1 tahun itu tanpa biaya. Jadi sudah ada RKT kami, ada anggaran, ada kegiatan atau program yang dibiayai, ada yang tidak dibiayai. Yang terakhir ya, kira-kira Ibu melihat sejauh mana perbedaan dari kegiatan program kegiatan yang dilakukan di tahun sebelumnya dengan sekarang? Ada perbedaan nggak ada perbedaan nggak antara tahun lalu dengan yang sekarang Ibu laksanakan program? Untuk saya mulai di SMK Negeri 1 tahun itu dimulaikan pada bulan Februari 2023. Ketika saya di SMK Negeri 1 tahun itu saya tidak sekaligus melakukan, saya secara bertahap mulai dari kegiatan-kegiatan pembelajaran, kemudian di sarana dan program-program yang ada mungkin juga secara bertahap saya mulai naik, dan kalau dilihat berbeda banyak perbedaan. Karena saya secara bertahap melakukan perubahan. Yang contohnya misalnya kegiatan OSIS atau program-program kegiatan OSIS mungkin ketika di tahun 2020 itu ada, tapi belum sebelumnya lagi. Sampai di tahun 2024 ini sudah mulai kami dalami, sehingga kegiatan-kegiatan atau program yang ada di SMK Negeri 1 tahun pun sudah mulai nampak walaupun secara bertahap dilaksanakan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu Ket atas kesediaannya untuk diwawancara pada hari ini. Coba program ini atau mungkin yang sudah direncanakan itu bisa
Terima kasih Bu Kem. Ya. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam